Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sebelum acara daring pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih kalian sudah hadir pada daring pada pagi hari ini. Mudah-mudahan kita diberi kelancaran, kesehatan, keselamatan, dan kemudahan dalam mengikuti daring pada pagi hari ini. Untuk pagi hari ini kita akan membahas yaitu materi tentang bentuk-bentuk interaksi sosial. Bentuk-bentuk interaksi sosial ada dua macam, yaitu bentuk interaksi sosial yang menuju kepada kerjasama, berarti ini mempunyai nilai positif, dan bentuk interaksi sosial yang menuju pada perpecahan, peperangan, atau konflik, ini yang mempunyai nilai negatif. Interaksi sosial atau hubungan sosial itu bisa terjadi dimanapun dan kapanpun. Dimanapun bisa di SMP Negeri 1 Sempor, SMP Negeri 1 Sempor, di SD kalian, SD Jatinegoro 1, Jatinegoro 2, SD Tunjung Seto, di Bonosari, dan SD yang lain. Itu di sana bisa terjadi interaksi sosial. Dan kapanpun, bisa pagi, siang, sore, malam, maupun dini hari itu bisa terjadi. Bentuk-bentuk interaksi sosial di situ tadi sudah disebutkan, yaitu ada dua. Yang pertama yaitu asosiatif dan yang kedua disosiatif. Yang pertama yaitu asosiatif. Apa itu asosiatif? Asosiatif adalah terjadi apabila seseorang atau sekelompok orang melakukan interaksi sosial yang mengarah pada kesatuan pandangan. Jadi di sini mempunyai nilai kerjasama atau nilai kesatuan. Contoh dari asosiatif yang pertama adalah kerjasama, yang kedua akomodasi, dan yang ketiga asimilasi. Menuju ke bentuk interaksi sosial yang kedua yaitu bentuk disosiatif. Apa itu disosiatif? Disosiatif terjadi apabila seseorang atau sekelompok orang melakukan interaksi sosial yang mengarah pada konflik, perpecahan, permusuhan, atau pertentangan, dan merenggangkan solidaritas kelompok. Jadi antara kelompok bisa saling bersaing, menimbulkan konflik atau menimbulkan keributan. Contoh dari disosiatif di sini ada tiga. Yang pertama adalah kompetisi atau persaingan, kedua kontravensi, dan yang ketiga konflik atau pertentangan. Mari kita bahas masing-masing bentuk ini yang mempunyai nilai positif dan yang mempunyai nilai negatif. Bentuk proses asosiatif atau kerjasama. Apa itu kerjasama? Pengertiannya apa? Yaitu usaha bersama antara perorangan atau kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Bentuk kerjasama yaitu kerukunan, tawar-menawar atau dalam di sini perdagangan atau bargaining, kemudian kooptasi atau kerjasama, koalisi atau kerjasama yang lain atau joint venture yang disebut dengan istilah patungan. Contoh kerjasama bisa terjadi kerjasama di masyarakat sekitar, kerjasama antar teman bermain, kerjasama antar teman sekolah, atau kerjasama antar teman di rumah. Ini gambaran tentang kerjasama, yaitu usaha bersama untuk memperoleh tujuan bersama. Kemudian akomodasi. Apa itu akomodasi? Yaitu merupakan suatu usaha manusia untuk meredakan atau menyelesaikan suatu pertentangan atau konflik sosial antara dua belah pihak atau lebih yang sedang bersengketa. Bentuk akomodasi itu ada 8, yaitu menyelesaikan masalah dengan cara menggunakan paksaan, dipaksa atau ditekan. Itu namanya koersi. Kemudian menyelesaikan masalah
dengan cara jalan damai atau mengurangi tuntutan, namanya kompromi, dikompromikan. Kemudian menyelesaikan masalah dengan cara bantuan pihak yang ketiga, namanya arbitrasi. Kemudian menyelesaikan masalah dengan cara mengikut sertakan pihak ketiga yang netral, namanya mediasi, diberi mediasi. Kemudian menyelesaikan masalah atau pertentangan menggunakan cara itu mempertemukan keinginan pihak yang berselisih ditemukan. Itu namanya konsiliasi. Kemudian menyelesaikan masalah dengan cara menghargai perbedaan. Masing-masing saling menghargai, yaitu toleransi. Kemudian menyelesaikan masalah dengan cara kekuatannya seimbang itu ditemukan sehingga terjadi penghentian atau berhenti pada titik tertentu atau titik puncaknya. Jadi kekuatannya seimbang, setelah bertarung seimbang, kemudian berhenti, itu namanya stalemate. Kemudian menyelesaikan masalah dengan jalur pengadilan, namanya adjudikasi. Ini adalah akomodasi, meredakan atau menyelesaikan masalah dengan beberapa cara. Yang sering kita tempuh yaitu jalan damai atau jalan mediasi, diikut sertakan pihak yang ketiga. Ada yang menetralkan atau sebagai wasit. Kemudian contoh yang ketiga bagi bentuk asosiatif yaitu asimilasi. Apa itu asimilasi? Adalah proses peleburan dua kebudayaan yang berbeda menjadi satu kebudayaan yang tunggal yang dirasakan sebagai kebudayaan milik bersama. Asimilasi ini merupakan cara bersikap dan bertingkah laku dalam menghadapi kesatuan dalam pikiran dan tindakan. Proses asimilasi dapat dengan mudah terjadi, yaitu melalui sikap toleransi, saling menghargai orang lain, saling menghargai kebudayaan, serta lebih cepat terjadi dengan cara perkawinan campuran. Contoh dari asimilasi yaitu orang Tionghoa atau orang Cina yang sudah lama tinggal di Indonesia, akhirnya bisa berbahasa Indonesia dengan fasih. Namun dialek yang mereka gunakan, yang biasa mereka pakai untuk berkomunikasi, sudah tidak asli lagi, karena sudah tercampur dengan bahasa Indonesia. Masuk ke bentuk yang kedua, yaitu bentuk disosiatif atau bentuk yang bernilai negatif karena menimbulkan permusuhan, yaitu yang pertama adalah kompetisi atau persaingan. Apa itu kompetisi? Yaitu suatu proses individu atau kelompok yang bersaing untuk mencari keuntungan melalui bidang-bidang tertentu. Bisa bidang pendidikan, bidang olahraga, bidang bela diri, dan bidang-bidang yang lain. Contohnya yaitu perebutan gelar juara kelas. Itu diperebutkan oleh anggota kelas atau warga kelas. Misalkan 7A, maka warga kelas 7A itu yang akan berebut untuk mendapatkan gelar juara kelas atau juara olahraga. Di sini, untuk mendapatkan gelar tersebut, seseorang harus bersaing dengan orang lain untuk mendapatkan gelarnya. Ini adalah gambaran dari persaingan. Kemudian contoh yang kedua yaitu kontravensi. Apa itu kontravensi? Itu sikap mental yang tersembunyi terhadap orang lain atau terhadap unsur-unsur kebudayaan suatu golongan tertentu. Jadi kontravensi ini adalah perasaan tidak suka yang disembunyikan, kebencian yang disembunyikan, atau keraguan yang disembunyikan terhadap orang lain. Maksud dari kata disembunyikan, jadi ketika berhadapan dengan orang yang tidak disukai, dia tidak menampakkan perasaan tidak suka. Jadi wajahnya tetap tersenyum walaupun dia itu tidak suka. Lebih jelasnya contohnya seperti ini. Misalkan ada OSIS di sekolahmu, mempunyai rencana tetapi kelasmu kurang setuju terhadap rencana tersebut, sehingga berkembang rasa tidak suka atau benci terhadap rencana OSIS tersebut. Tapi rasa tidak suka itu disembunyikan, tidak ditonjolkan, tidak diungkapkan. Itu namanya kontravensi atau perasaan tidak suka yang disembunyikan. Bentuk yang
ketiga, yaitu pertentangan atau konflik. Apa itu konflik? Yaitu suatu proses di mana individu atau kelompok berusaha untuk memenuhi tujuannya dengan jalan menentang pihak lawan yang disertai dengan cara ancaman dan kekerasan. Bentuk konflik itu bisa konflik antar perorangan atau konflik pribadi, konflik di masyarakat atau konflik sosial, konflik antar kelas misalkan 7A dan 7B, itu namanya konflik antar kelas. 7A dan 8A, 7A dan 9A, itu juga konflik antar kelas. Atau konflik kelas sosial atau konflik yang terjadi di masyarakat. Konflik politik, konflik yang terjadi antar partai politik, dan konflik internasional atau konflik yang terjadi antar negara. Misalkan Indonesia dengan Malaysia, Indonesia dengan Belanda, Indonesia dengan Jepang terjadi konflik. Itu tadi materi yang dapat Pak Guru sampaikan. Mudah-mudahan materi ini berguna bagi kalian, terutama kalian dalam nanti akan menempuh penilaian akhir semester. Mudah-mudahan materi ini berguna bagi kalian. Setelah kalian menyaksikan video ini, kalian mempunyai tugas yang pertama yaitu membuat ringkasan di buku catatan kalian. Setelah selesai, kemudian catatan tersebut difoto dan dikirim ke Pak Guru melalui Japri. Jangan dikirim ke grup, supaya nanti tidak menimbulkan contekan oleh temanmu. Kalian sudah bersusah payah membuat catatan, nanti temanmu menikmati hasilnya dengan cara mencatat yang sudah kamu kirim. Kemudian yang kedua yaitu menjawab pertanyaan yang ada di kuis Google Meet yang nantinya linknya akan Pak Guru kirim ke grup kalian. Setelah kalian mengerjakan kuis tersebut dan memperoleh nilai di bawah KKM, kalian boleh mengulangi lagi sampai kalian mendapatkan nilai di atas KKM. Apalagi bisa mendapatkan nilai yang paling tinggi yaitu nilai 100. Mudah-mudahan kalian bisa mengerjakan tugas dengan lancar, dengan sehat, dan mendapatkan hasil sesuai yang kalian harapkan. Marilah daring pada pagi hari ini kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.